Analisis pencahayaan dan akustik ruang seminar, jurusan Teknik Fisika, UGM menggunakan software Dialux 412 dan CAD Akustik. Anggota kelompok kita adalah Arindra Putri, Ganda Satria Adi, dan Rwanda Yusuf Parentasa. Kita mau melakukan optimalisasi dari ruang seminar jurusan Teknik Fisika. Salah satu langkah yang kami gunakan yaitu melakukan optimalisasi iluminasi rata-rata dari ruangan, atau pada formulasi ini kita mau mengoptimalisasikan average-nya. Kita masuk ke software dialog kita. Di sini kita udah membuat display ruangan seminar yang mau kita analisis. Seperti terlihat di situ bahwa ruangan tersebut terdiri dari kursi dan segala perlengkapan yang berhubungan dengan media pembelajaran. Salah satu langkah yang kita gunakan untuk meningkatkan iluminasi rata-ratanya yaitu dengan menambahkan pencahayaan, yaitu lampu dengan insert, luminar arrangement, luminar wizard, dan kita tambahkan field luminar. Terus kita cari lampu yang ingin kita gunakan yaitu Philips, terus indoor, terus pilih salah satu. Terdiri dari banyak pilihan seperti terlihat. Kita memilih salah satu lampu yang paling baik dari segi daya dan luminansinya. Kemudian kita pilih add. Terus next, kita atur jumlah baris dari lampu kita dan penerangan per barisnya. Terus seperti terlihat hasilnya, lampu udah tersusun rapi di atas, di bagian atas atau ceiling dari ruang seminar seperti itu. Pada ruang seminar terdapat 14 lampu yang kita gunakan. Kemudian kita start calculate untuk melakukan analisis perhitungan apa yang sebenarnya terjadi di ruangan seminar setelah kita tambahkan lampu. Nanti hasilnya seperti ini. Seperti terlihat bahwa iluminasi rata-ratanya 263. Nilai 263 lux ini lebih besar daripada nilai lux rata-rata atau lux minimal yang dibutuhkan pada standar nasional Indonesia untuk ruang belajar, yaitu sebesar 250 lux. Bisa dikatakan dengan pemasangan lampu Philips tersebut kita sudah melakukan optimalisasi iluminasi rata-ratanya seperti itu. Persebaran cahayanya dapat dilihat pada gambar lebih merata. Kita lihat persebaran dengan false color display. Seperti terlihat di situ, daerah bagian yang putih menandakan cahaya tersebar secara merata, dan bagian yang merah menunjukkan daerah-daerah yang dengan tingkat pencahayaan yang masih kurang seperti itu. Seperti terlihat bahwa ruangan seminar menjadi lebih seragam mengenai pencahayaannya setelah kita tambahkan lampu Philips. Visualisasi profilnya bisa kita lihat. Kita export, terus calculate cat with view with profile. Hasilnya akan seperti ini. Hasilnya tanpa daylighting. Hasilnya seperti itu, seperti ini visualisasinya. Cahaya sudah merata di seluruh kelas, seluruh bagian kelas. Kita bandingkan dengan dialek sebelumnya, terlihat bahwa dengan dialek ruangan menjadi lebih gelap, tampak lebih gelap,
dan distribusi cahayanya tidak merata, sehingga kita perlu memberikan cahaya tambahan. Hasilnya seperti ini dengan penambahan lampu. Asumsikan untuk menghindari glare atau silau, cahaya kita tutup dengan tirai atau korden seperti itu. Kemudian kita masuk ke software selanjutnya, yaitu CATT. Ketik geofile master. Nah, ini master file kita. Kita melakukan rekayasaan pada wallpapernya. Kita memberi wallpaper pada ruangan seminar dengan harapan agar waktu dengung atau T30 dengan clarity atau kejelasan C50 menjadi lebih baik. Hasil simulasi akan seperti ini. Terlihat bahwa wallpaper dengan kita menutup ruangan seminar dengan wallpaper dengan warna kuning yang ditunjukkan dengan warna kuning, kita akan memperoleh T30 dan C50 seperti ini. Nah, ini C50 nya. Terlihat bahwa persebaran suara atau kejelasan di setiap sudut ruangan bisa dikatakan baik. Setiap ruangan sudah dijangkau dengan tingkat distribusi kejelasan suara yang sama, yaitu SPL nya tadi. Nah, ini distribusi SPL nya pada waktu lebih dari 50 sampai 80 milisekon. Sound pressure levelnya di ruangan seminar udah dikatakan merata seperti ini. Nah, itu T30 nya sebesar 0,52 second dan C50 nya 4,9 desibel. Untuk T30 standar yang dipakai untuk ruang belajar yaitu sekitar 0,6 sekon sampai 0,8 sekon. Jadi bisa dikatakan bahwa ruangan dengan penambahan wallpaper tadi menjadi lebih sesuai standar. Begitu juga C50, standarnya itu di antara nilai min 2 sampai 8. Dan nilai yang kita hasilkan dengan analisis output ini sekitar 4,9. Jadi bisa dikatakan dengan penambahan wallpaper menjadikan ruang seminar menjadi lebih baik dari segi kejelasan dan waktu dengungnya. Ini perbandingan sebelum dipasang wallpaper. Itu waktu T30 nya 1,65 second dan C50 nya min 2,8 desibel. Memang C50 nya udah sesuai standar, tapi untuk T30 nya waktu dengungnya melebihi standar, yaitu di antara rentang 0,6 sampai 0,8. Jadi perlu diperhatikan bahwa dengan T30 yang lebih lama akan dihasilkan distribusi suara yang juga kurang begitu baik untuk ruang belajar. Nah, ini hasil ruangan tadi, ruangan kita. Ini simulasi dengan hanya daylighting, sehingga kita perlu menambahkan lampu. Itu analisis buffering-nya. Nah, ini nilai average dengan hanya daylighting yaitu sebesar 23 lux seperti itu. Sangat kecil nilainya apabila dibandingkan dengan standar nilai yang ditetapkan untuk ruang belajar. Pencahayaannya hanya terdistribusi pada daerah sekitar jendela. Nah, ini ketika kita tambahkan dengan pencahayaan buatan artificial luminaire yaitu lampu menjadi 263 lux, dan persebaran pencahayaannya menjadi merata di seluruh ruangan dengan asumsi jendela kita tutup untuk menghindari glare. Nah, ini distribusi dengan buffering kita tadi. Itu perbandingan
hasil setelah kita tambahin wallpaper pada CATT yang hasilnya lebih sesuai dengan standar. Ini C50 nya. Nah, ini hasil ruangan kita dengan penambahan roof light, skylight pada ruangan. Terima kasih. Sekian simulasi yang kita lakukan. Terima kasih.